Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini, pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nur di Komplek Perumahan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Gandul Cinere, Depok, Jawa Barat. Sebelum kita mulai Damai Indonesiaku pada siang hari ini, pemirsa, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi musibah, kita turut mengucapkan duka cita yang mendalam. Apa yang terjadi kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat, yang mana menimpa 11 orang meninggal dunia dari adik-adik SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Untuk itulah pemirsa, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan ujian dan musibah tanda Allah sayang kepada hambanya. Nah, alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah kita yang akan memberikan tausiah kepada kita bagaimana ketika umatnya, ketika kita semua ditimpa musibah dan ujian. Ustadz Azhari Nasution dan juga Ustadz Solmed yang insya Allah akan memberi tausiah kepada kita semuanya. Ustadz Azhari Nasution akan memberikan tausiah berkaitan dengan ujian dan musibah merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil walhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Solmed, mudah-mudahan waffaqahullah bihusni taufiqih. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar satu hal, berbicara tentang ujian dan musibah tanda kasih sayang Allah. Sebuah tema yang mesti menjadi ibrah ruhiyah, pendidikan rohani untuk diri kita, insya Allah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Bu, masih hidup ini? Saya pengen tanya sama ibu-ibu, Bu, menurut ibu mana yang lebih mencekam, mana yang lebih bersifat mengerikan, musibah atau bala? Musibah atau bala? Sudah kenceng salah lagi. Bapak-bapak saya tanya juga nggak nih? Udah tahu jawabannya, udah saya salahin nih. Apa beda musibah dengan bala?
Oke, kita dudukkan dulu karena Al-Quran mengungkap ujian dengan beberapa diksi. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan perihal ujian kadang-kadang dengan diksi musibah. Apa itu musibah? Para pakar bahasa mengatakan musibah itu maknanya adalah ar-ramyah, lemparan. Musibah tidak akan terjadi kecuali karena kesalahan pelakunya sendiri. Al-Quran mengatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Semua musibah yang terjadi menimpa dirimu karena faktor kesalahan tanganmu, kesalahan dirimu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Bencana terjadi, lalu kemudian hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Boleh jadi itu terjadi bima kasabat aidin nas karena faktor human error, manusianya yang salah. Itu musibah. Kalau bala itu sesuatu yang niscaya, bukan human error, bukan kesalahan manusia. Dia hukum alam yang mesti terjadi dan Allah menurunkan bala bukan karena faktor kesalahan manusianya. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kata-kata bala di kita itu sudah kadung diterjemahkan gak enak. Tolak bala. Bala bencana. Bagaimana mungkin kita pengen nolak bala padahal bala itu min sunanil ilahiyah, sesuatu yang mesti terjadi. Satu, bala itu sunnah ilahiyah, hukum alam yang mesti terjadi. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan menciptakan kehidupan dan kematian untuk memberi bala kepadamu. Itu kata Al-Quran tuh. Bagaimana mungkin mau hidup tapi nggak punya bala dan nggak ada bala? Nggak mungkin. Ketika kita hidup pasti ada bala. Cuman kan masalahnya kayaknya kalau dibilang mudah-mudahan dapat bala tuh kayaknya angker bener tuh. Padahal dia sesuatu yang mesti dalam hidup. Bala min sunanil ilahiyah. Yang kedua, Bu, Pak, Assalamualaikum. Tamhisul qalbi. Bala diturunkan Allah untuk ngedandan kita punya hati. Hati kita ini kalau nggak ada bala keras. Allah kirim bala supaya ada reminder. Jadi warning. Connect lagi ke Allah. Ingat lagi sama Allah. Tamhisul qalbi. Bu. Ibu kalau sholat lebih khusyuk waktu banyak uang apalagi nggak punya uang? Hah? Bu? Ibu kalau dengerin ceramah, khusyuan lagi banyak duit, apalagi nggak punya duit. Kelihatan hari ini khusyuk karena wajahnya nggak ada duit kayaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ketika enak saja hati kita keras. Begitu dikasih ujian sama Allah, dikasih bala, doanya panjang. Betul? Salatnya khusyuk. Benar? Baca Qur'annya rajin, betul? Jadi bala itu tamhisul qalbi, ngedandan kita punya hati. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Waliyumahhisa ma fi qulubikum. Allah memberi bala untuk tamhisul qalbi, mendandan kamu punya hati. 2. Sekarang 3. Apa fungsi Allah menurunkan bala, ujian? 3. Bala diturunkan Allah agar kita tahsilu syukri wa daf'ul kufri. Jadi orang yang bersyukur dan bukan jadi orang yang kufur nikmat. Ada seorang nabi namanya Sulaiman alaihi salam. Punya kekayaan yang luar biasa. Kontrakannya banyak. Pegawainya banyak. Stafnya banyak. Nabi Sulaiman. Dengan kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman, apa testimoni Nabi Sulaiman direkam oleh Quran? Coba perhatiin. Kata Nabi Sulaiman, liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan lagi ngirim bala sama saya.
Saya banyak uang, karyawan banyak, ajudan banyak, staf banyak, deposito banyak, gaji kagak kehitung. Lia beluani ashkuru am akfur. Tuhan lagi ngasih bala sama saya. Dengan yang saya punya ini, kira-kira saya makin syukur atau kufur? Coba lihat. Assalamualaikum. Kata Nabi Sulaiman, kekayaannya adalah bala. Berarti bala bukan hanya sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang enak juga bala. Gak punya uang, bala. Banyak uang, bala. Gak punya rumah, bala. Banyak rumah, gak punya kendaraan, banyak kendaraan. Gak punya anak, banyak anak. Belum punya bini, banyak bini. Masya Allah. Kayaknya satu semua bininya nih, gak ada yang jawab soalnya. Bala. Bala itu kadang-kadang sesuatu yang mengenakkan, kadang-kadang sesuatu yang, jadi jangan kira ada yang wafat, kecelakaan. Masya Allah, dikasih bala dia sama Allah. Kita juga sedang dikasih bala ini. Bisa nafas bala, empet-empetan nafas bala juga. Sakit bala, sehat bala, bala, bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan memberikan bala dalam hidup dan kematian. Faham? Bu? Catat 4. Apa tujuan bala Allah kirimkan? Bala dikirimkan Allah untuk raf'ud darajat. Menaikkan kita punya level keimanan. Menaikkan kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, inna idhamal jaza' ma'a izamil bala. Bala itu berbanding lurus. Hadiah itu, balasan Allah itu berbanding lurus dengan ujian yang Allah berikan. Semakin besar balasannya, makin besar ujiannya. Kita makin jadi orang hebat, makin banyak balanya. Kalau kita mau hebat di sisi Allah, makin gede juga ujiannya dari Allah. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling banyak balanya? Assalamualaikum. Sahabat nanya nih, siapa sih yang paling banyak kena bala? Nabi bilang, an-nabiyun, para nabi. Al-amthal, thumma fal-amthal. Dan mereka yang seperti para nabi, di bawah nabi dan seterusnya. Jadi makin soleh orang makin banyak balanya. Ini supaya kita punya cara memahami konsep bala tidak seperti yang kita pikirkan selama ini. Bala. Loh, bala itu pasti terjadi dan bukan karena kesalahan kita. Allah memberikan suka-suka hati Allah. Algoritma bala ada di sisi Allah. Terserah Allah dan Allah berikan supaya kita ini jadi orang syukur, membersihkan hati kita, raf'ud darajat, mengangkatkan keimanan kita dan seterusnya dan seterusnya. Saudara yang dimuliakan Allah, terakhir yang kelima, bala diberikan Allah untuk apa? Thubutul mujahadah wa akhlaqis sabr, supaya kita ini disuruh berusaha sama Allah dan punya akhlak sabar. Walanabluwannakum hatta na'lama minal mujahidina minkum wassabirin. Kami memberi bala kepadamu supaya kami tahu siapa di antara kamu yang betul-betul sabar, mujahadah, berusaha dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberikan bala kepada kita yang kita bisa sanggup melewatinya. Bala yang membuat kita makin dekat sama Allah. Dan makin naik derajat kita. Insya Allah. Segitu dah, ntar kita lanjutin lagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan ibroh ataupun hikmah pelajaran untuk kita semuanya. Ketahuilah kita semua mendapatkan ujian atau bala. Tapi ketahuilah ketika kita mendapatkan dan yakinlah ketika kita mendapatkan bala atau ujian, insya Allah akan meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan keimanan kita. Nah, di segmen berikut pemirsa, Ustadz Solmed akan berbicara bagaimana sebuah musibah dan juga ujian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Sambil kita juga terus akan memantau bagaimana perkembangan lapangan teman-teman yang ada di lapangan, di reporter di lapangan untuk memantau langsung bagaimana perkembangan kecelakaan yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.